Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Jadi jangan kamu mendekati harta anak yatim. Ini terutama bagi sampean yang sedang merawat anak yatim ya. Baik anak yatim itu sanak kerabat sampean sendiri maupun anak yatim orang lain. Terutama anak yatim tapi dia masih memiliki harta waris. Ya, harta waris. Dan ada itu anak yatim tapi dia masih punya waris, masih punya harta tinggalan orang tuanya, maka ayat ini sebagai aturan, sebagai pegangan. Janganlah kamu mendekati, maksudnya ya jangan kamu memakan ya harta anak yatim dengan cara yang dolim. Nah, ada perbedaan illati billatihi illa billatihi ahsan. Maksudnya apa? Yang pertama, pendapat mengatakan adalah kalau seseorang atau barang siapa yang memelihara itu mampu, sebenarnya dia tidak membutuhkan harta anak yatim itu karena dia mampu memelihara anak yatim itu tanpa mengotak-atik harta anak yatim itu, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak menggunakan atau memakan harta anak yatim itu. Itu pendapat pertama ya, dari kalimat illa billati hiya ahsan, bahwa sebaiknya dia kalau memang yang merawat anak yatim itu mampu secara finansial tanpa harus menggunakan harta anak yatim itu, maka sebaiknya dia memang tidak menyentuh atau menggunakan harta anak yatim itu. Nah, tetapi jika yang kedua pendapat adalah kalau dia miskin, maka bolehlah dia ikut memakan atau memanfaatkan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, artinya ya hanya sekedarnya sesuai kebutuhan paling dasar. Misalnya ikut makan, ikut minum, atau tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara yang baik dan patut ini yang kadang membutuhkan komitmen, kejujuran, membutuhkan seseorang yang memiliki apa tata budi yang baik itu. Karena kalau kemudian sesuai kebutuhan, kalau kebutuhannya nambah karu-karuan ya harta anak yatim habis untuk dia. Padahal yang dimaksud di sini illa billatihi ahsan, boleh memakan harta anak yatim dengan sekedarnya, sepatutnya, ya sebagai bukan upah ya, tapi pengganti waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk merawat anak yatim itu. Itu pun ada batasan tuh. Hatta yablugha asyuddahu. Sampai nanti anak yatim itu dewasa. Nanti ada aturan-aturan selanjutnya. Ketika anak yatim itu sudah dewasa, maka harta itu harus segera diserah terimakan kepada anak yatim itu. Gitu. Jadi selama ini fungsi sampean semua yang merawat anak yatim itu hanya sebagai kiper atau penjaga saja.
bukan pemilik. Nah, ini kenapa diwanti-wanti sama Allah? Karena kalau orang tidak punya apa ya, kehati-hatian, pertama dia nanti lama-lama itu ketika merawat harta anak yatim lama-lama lupa bahwa itu tuh miliknya si ini, si anak yatim. Yang kedua kadang terus kemudian dicampur itu dengan hartanya sendiri. Dicampur. Nah, ini yang bahaya. Kalau dicampur itu terus nanti antara harta dia dan harta anak yatim itu seolah-olah jadi satu. Sehingga pada saat si anak yatim ini dewasa, dia ogah-ogahan untuk memberikan. Gitu. Jadi ada kasus nih, anak yatim nih ya, punya sawah, gitu, masih punya sawah. Karena bapak ibunya sudah meninggal, ya dia hidupnya tidak menentu, gitu ya. Ke sana kemari, gitu. Nah si anak yatim ini kemudian sawahnya itu digarap oleh satu di antara tante atau buliknya. Itu. Digarap maksudnya ya di apa dirawat lah gitu. Sawah karena kalau nggak dirawat kan ya eman. Dirawat. Nah, si anak yatim ini ya sering kan yang buliknya ini punya warung gitu ya. Sering si anak yatim ini datang kemudian kadang ya namanya bulik ya kan dan makan, minum gitu. Kadang sesekali dikasih uang jajan gitu. Nah, begitu sudah anak yatim ini dewasa, ya biasa minta sawahnya gitu ya. Tapi ternyata si bule ini mengeluarkan catatan. Ini loh, kamu cari ini makan pisang goreng sekian, dicatat semua ternyata. Lalu sekarang ya sudah impas ini sawah jadi milik saya gitu. Terus dikasih hanya beberapa juta gitu. Tadi itu tidak niat merawat, tapi memang sejak awal sudah niat untuk menguasai harta anak yatim ini. Yang kayak gini yang dilarang keras di dalam Islam. Hati-hati betul ya. Karena anak yatim piatu itu kalau istilah Jawa itu malati. Malati itu doanya sangat makbul. Sehingga terutama apalagi dalam konteks terzolimi. Double itu doa anak yatim juga makbul, doa orang terzolimi juga makbul. Ya kalau doakan sampean baik. Lah kalau karena merasa dicurangi ya gak karu-karuan nanti ya. Sehingga hati-hati. Dan case-case semacam itu saya rasa banyak terjadi di masyarakat ya. Terutama zakurba tadi. Jadi begitu dewasa, berikan. Kalau tentang memanfaatkan harta tadi, ada dua pendapat tadi. Kalau sampean merasa mampu, janganlah odak-odik hartanya anak yatim. Ya, ya. Nanti kalau sudah gede, kembalikan. Kan hatta ya pelugho asyuddahu. Nah, sementara kalau yang merawat ini miskin, makanya ada dua pilihan, apakah dia akan ikut makan di situ dan itu dibolehkan, ataukah dia berusaha sendiri tetap karena punya dignity atau harga diri yang baik untuk tidak ikut empong di anak yatim. Itu. Wauful kaila wal mizana bil qisti. Ini masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya kemarin. Sini, wahai, gitu kan. Orang-orang yang tidak percaya Quran, sini aku tunjukkan kepadamu apa sih yang diperintahkan Allah, apa sih yang diharamkan Allah. Nah, di sini maka kalau kemarin bicara tentang yang diperintahkan adalah oleh Allah itu menegakkan sholat, membayarkan zakat dan seterusnya, lalu ditambah ini jangan memakan harta anak yatim. Karena mungkin di masa Yahudi Nasrani dulu banyak tokoh-tokoh agama yang begitu gitu ya, mempraktekkan itu padahal itu dilarang oleh Allah. Kalau kemarin juga tentang dilarang membunuh karena takut miskin, ya kan?
dan sebagainya. Nah, itu satu di antara kenapa Nabi diperintahkan Allah untuk kul. Katakanlah ta'alau. Marilah. Atsluma harrama rabbukum alaikum. Akan aku beritahu kamu mana sih yang diharamkan Allah dan mana yang tidak. Nah, ayat yang sekarang ini ayat 152 satu di antara rangkaian itu ini loh yang diharamkan Allah, yakni mengurangi timbangan. Ya kan? Wa auful kaila wal mizana bil qisti, karena itu sempurnakanlah takaran dan timbanganmu dengan adil. Nah, itu loh perintah Allah. Oh, malah kamu mengurangi takaran. Ternyata sejak dulu praktek para pedagang yang curang. Jadi ketika timbangan itu ada beberapa trik. Nggak tahu kalau sekarang timbangan elektronik ya. Kalau timbangan dulu yang apa ada kayak apa itu dari tembaga atau dari apa yang pemberatnya itu bawahnya itu dikasih tuh bawahnya yang mau dipakai untuk nakar buah atau kolou hijau itu dikasih bawahnya itu entah uang Rp100 atau Rp200 yang logam itu. Lah ya kok kalau gitu kok ya mentolo gitu, selain mentolo kepada orang lain karena mencurangi, ya kok mentolo kepada diri sendiri toh. Tambahan sekian sekian gram, kalau emas sih gede, tapi kalau itu buah itu loh, kok ya kober gitu, kok ya sempet-sempetnya nambahi timbangan agar lebih kuat, yang lebih apa, yang dikasih koin tadi agar lebih berat timbangannya sehingga misalnya itu 1 kilo atau 2 kilo buah apel, sebenarnya tidak sampai 2 kilo yang ditimbang itu. Ya, karena sekian persen gramnya itu diberatkan oleh koin tadi. Nah, kayak gini yang Allah perintahkan jangan. Kalau kamu memang benar-benar beriman pada Allah, penuhilah, sempurnakanlah kadar dan takarannya. Tersimpan di situ kayak kemarin juga. La taqtulu auladakum min khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anak-anak perempuanmu karena takut miskin. Nah, orang-orang yang mengurangi timbangan itu juga karena apa ya? Karena pengen kaya dengan cara curang seperti itu. Lagi-lagi ujung-ujungnya kepada harta ya. Kayak ini wa auful kaila wal mizana bil qisti. Itu satu di antara perintah Allah. Udah adil saja. Jangan dikurangi ditambah tuh kan. Sekarang ternyata ada juga tuh. Ada ya orang-orang kayak gitu yang mencurangi timbangan. Banyak, Bos. Ada. Nah, ini yang termasuk misalnya praktek mencampurkan barang dagangan yang baik dengan yang jelek. Misalnya entah itu mangga, entah itu apa, beras. Yang atas karung itu seperempat di lapisan atas dikasih baik, yang bawah dikasih yang jelek. Nah, ternyata praktek seperti itu sudah ada di masa Rasulullah, sudah ada. Bukan kok praktek modern, enggak, sudah ada. Nah, yang kayak gini kan kemudian jadi apa ya, semacam lagi-lagi Quran mampu menghadirkan kaca yang bersih untuk kita, untuk mengaca. La nukallifu nafsan illa wusaha. Allah juga tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Nah, ini hati-hati. Gini, gini ya. Termasuk beribadah itu mastata'tum gitu biasanya. Beribadah itu semampu kamu. Allah tidak membebani orang kecuali kemampuannya. Nah, ini dipakai dalil sekarang itu. Gini, misalnya ya, orang tidak mau sholat gitu. Lalu kita ajak sholat, udah kita teladani juga. Gitu. Lalu dia bilang gini, Allah itu tidak membebani orang di luar kemampuannya. Saya kan belum mampu sholat. Tentu Allah yang mengerti lah. Gitu jadinya. Jadi ditakan menurut nafsunya, bukan menurut Allah. Jadi misalnya, ayo kita bertutup aurat, berbusana sesuai aturan Tuhan itu. Nah, sementara dia masih pakai tank top apa gitu. Terus dia bilang,
Nah, so yang penting baik sama tetangga lah. Tuhan juga tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Saya belum mampu bertutup aurat jilbab. Ya gitu ya repot gini. Jadi ibaratnya itu Allah itu sudah punya takaran untuk manusia. Ya Quran ini. Yang tidak mengikutinya itu bukan karena apa di luar kemampuan, tapi yang tidak mengikuti itu ya karena nafsu. Zona nyaman, nggak pengen tantangan. Gitu loh. Makanya saya sering pakai analogi begini. Ada anak umur 20 tahun, ada remaja umur 20 tahun, satu lagi umur 2 atau 3 tahun atau 10 tahun. Lalu sama-sama diperintah mengangkat batu bata, mindahkan dari eh, apa trek ke karena ada pembangunan. Si A yang umur 20 tahun mengambil batu bata 5 sampai 10. Lalu si B yang umur 4 atau 8 tahun ini ngambil bata ya sesuai kemampuannya, nggak sampai 10, mungkin 2 karena masih kecil gitu. Lah jangan kemudian karena melihat anak kecil ini, lalu yang kemudian umur 20 tadi tidak jadi ngambil yang 10 batu bata, tapi hanya ngusungi 1 bata. Alasannya apa? Allah tidak membebani seseorang sesuai kemampuan. Nah, kemampuan saya 2 ya 2 lah. Ya enggak bisa, kamu itu sudah dewasa. Kemampuanmu adalah bawa 10. Kan gitu. Nah, Quran juga menyatakan begitu. Kita diperintahkan tahajud, kita diperintahkan sedekah, kita diperintahkan tarbiyah atau ngaji kayak gini. Diperintahkan dakwah dalam hal muamalah juga jangan mengurangi timbangan dan sebagainya. Lalu kita mengatakan Allah itu tidak membebani sesuai kemampuannya. Saya nggak mampu tahajud ya sudahlah. Saya nggak mampu 5 waktu ya sudahlah. Allah tahu. Nggak bisa begitu. Quran ini sudah ditakar oleh Allah, mampu kita melakukannya, itu tentu dengan pertolongan Allah. Jadi tidak boleh ayat ini atau banyak ayat lain itu dipakai topeng untuk permisif atau self love yang berlebihan. Nah ini yang harus kita waspadai ya. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di ayat kursi kan juga ada itu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, ini juga begitu. Baik kamu berbicara maupun ketika bertindak sesuatu, kamu itu harus adil meskipun dia sanak kerabatmu. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Ada anak sampean datang pulang nangis. Nangis dia. Kecil masih kecil. Lalu berdasarkan cerita dia barusan dipukul misalnya. Meskipun tidak ada tanda-tanda pukulan, sampean percaya aja langsung, anak saya kurang ajar ini, siapa anaknya itu. Labrak sudah. Tanpa tahu bahwa ternyata kronologisnya anaknya dipukul itu karena satu kelas digangguin semuanya. Sampai satu orang ditantang, diangkat kerahnya, nggak ngapa-ngapain, dijotos. Terus anak itu ternyata bales. Tidak tahu. Tapi apakah orang bisa berbuat adil dengan kemudian menghukum anaknya sendiri? Tidak bisa. Rata-rata wis tanpa mau tahu langsung labrak kepala sekolahnya, labrak anaknya, labrak orang tuanya. Bila perlu pagar-pagar di sekolah ditabrak semua. Ini banteng ngamuk kan gitu. Jadi tak bisa. Nah, Quran sudah mengajari kita fa'dilu. Berlaku adillah kamu. Meskipun itu adalah dzaqurba. Apalagi janjimu kepada Allah. Fa'ufu bi ahdillahi aufu. Nah, janji kita kepada Allah mana? Yo, janji kita kepada Allah mana? Yo, sudah sering loh ya. Saya sampaikan di sini. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 172. Monggo. Monggo dibuka yang belum baca tadi.
Sudah ketemu? Assalamualaikum. Al-A'raf berapa, Gus? Al-A'raf ayat berapa? Ya 72. Oke, tadi berapa tadi? 172. Ya 172 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ayat itu jelas nyampaikan bahwa kita diminta janji sama Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Terkandung makna bahwa kamu nanti ketika sudah di dunia, kamu akan menuhankan aku toh. Kamu ketika nanti di dunia, kamu akan taat aturanku toh. Kamu nanti ketika di dunia, kamu akan menjalani seluruh perintahku, meninggalkan laranganku toh. Kita semua menjawab, bala syahidna. Nggih Gusti, kami bersaksi. Kami juga berjanji akan menuhankan engkau. Begitu lah. Nah kok ternyata begitu nyampe di dunia, aneh-aneh yang dikerjakan. Allah perintah sedekah, males, pelit. Allah perintahkan sholat tahajud ibadah, aras-arasan capek. Allah perintahkan dakwah, takut karena dibenci masyarakat. Lagi mana jadinya? Gitu kan? Sehingga dalam ayat ini aufu bi ahdillahi itu, wa bi ahdihim wa bi ahdillahi, dan terhadap janji Allah aufu. Penuhilah. Ya itu satu di antaranya, memenuhi janji tadi. Tapi manusia lupa, ketika sudah di dunia lupa. Nah, itu yang terjadi. Makanya ayat ini mengingatkan kita kembali, wa bi ahdillahi aufu. Janjimu itu kepada Allah tuh penuhi. Kok sekarang malah nawar-nawar. Saya belum mampu tutup aurat, ya Allah baru mampu sholat. Ya tidak bisa begitu. Atau saya baru mampu sholat duhur, asal belum dulu ya Allah. Lalu gimana? Sudah janji. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu Allah mewasiatkan atau merintahkan kalian itu biar kamu selalu ingat. Makanya kadang ketika manusia lupa, kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk mengingatkan kita kembali terhadap janji-janji kita kepada Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka inilah jalan siratku, jalan yang lurusku, ikutilah itu. Jangan yang lain. Ya kan? Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan jangan kamu mencari atau mengikuti jalan-jalan yang lain. Banyak ternyata. Jadi ibaratnya kita di belantara, masuk belantara, hutan yang lebat gitu. Lalu di dalamnya itu ada jalan Shirathul Mustaqim yang tampak mendaki, berbatu, penuh dengan onak duri. Tapi itu menuju peta sesungguhnya. Sebaliknya ada jalan juga ternyata dalam hutan itu. Jalan yang lempeng, tidak ada rumput, tidak ada apa, malah tampak bagus indah dipandang. Tapi ternyata jalan itu menyimpan begitu banyak jebakan. Manusia milih yang mana? Itu dah. Padahal jalan yang palsu tadi jauh lebih banyak tapak-tapak itu. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Allah. Hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus. Karena kalau kamu nanti mengikuti jalannya lain, fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kamu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Makanya hati-hati. Jangan asal senang, jangan asal ini aja. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah perintah Allah agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi itu dua ayat surat Al-An'am, yakni 152 dan 153. Jadi
benar-benar kita dibimbing terus ya, dijaga terus, itu yang kita bersyukurnya. Jadi ngaji ini menjadi satu di antara instrumen kita untuk berusaha tetap berada dalam siratal mustaqim. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Nih sambil monggo. Saya sih mau menyatakan ya Gus, memang Nih, untuk jadi jemaahnya Gus ini gimana? tidak mudah Gus untuk bisa ngikutin ini semua yang Sebentar. Jangan ngomong nggak mudah ngikuti saya loh. Saya juga sedang mengikuti Quran loh ya. Jadi saya tidak sedang membuat-buat ya. dengan apa yang Gus apa siarkan pagi ini itu benar-benar Ya, karena saya sering juga debat ya, terutama tentang sedekah itu. Nggak mudah, Gus. Banyak orang punya uang, tapi aduh susahnya. iya, betul. Dalam keluarga saya sendiri pun juga ada yang seperti itu. Yang, Mm-mm. oh gitu loh. Yang rezekinya itu banyak-banyak, tapi susah Mm-mm. diajak untuk, ayo sodako gitu. Terus tentang Mm-mm. tentang yang perjanjian kita dengan Allah ini. Mm-mm. Juga luar biasa, Gus. Saya juga sering debat dengan kawan-kawan yang kayak gitu tuh. Yang aku pikir apakah aku yang beda ya? Kok cara mereka berpikir anu sekali ya? Ya memang kan ya itu tadi loh Mbak Dia. Jadi cara berpikir itu kan jalan yang tadi saya sebutkan tadi di hutan tadi itu loh. Jadi cara berpikir atau jalan pola pikir, mindset, paradigm atau paradigma itu kan setan mampu membangun itu dan setan juga menyuguhkan logika-logika yang keren loh ya untuk mensuplai alasan orang-orang yang punya jalan pikiran berbeda dari jalan pikiran Allah. Sejak dulu makanya kalau kita baca Quran itu ya kan itu kan kayak perdebatan gitu kan. Jadi kalau sampean misalnya berdebat dengan mereka, sampean pakai ayat-ayat Allah, lalu mereka pakai logika atau perasaan atau keinginan manusia biasa, perdebatan ini sesungguhnya juga bukan perdebatan modern, itu perdebatan purba yang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Makanya Quran itu selalu up to date gitu loh. Makanya kita sebagai orang yang setiap hari ngaji dan saya enggak jarang pakai kitab-kitab karangan Syekh Glory Al Turi, enggak pernah ya. Saya juga selalu menyampaikan, ayo kita buka ayat ini, gitu aja kan. Nanti ada hadis ini, karena buat saya sesungguhnya hidup itu life is simple. Kita punya life is choices juga, kita punya banyak pilihan. Milih jalan mana sih gitu kan. Makanya Tuhan juga sangat demokratis ya. Dengan memberikan kita pilihan jalan. Kamu mau milih jalan apa sih? Jalan yang mudah. Tapi mungkin bisa nafsu ada kok, silakan. Tapi itu nanti menuju murkaku loh ya, hati-hati. Kamu nanti balik ke aku gitu kan Allah. Dan kamu juga bisa memilih jalan yang mendaki lagi terjal. Tapi itu nanti menuju ridhoku. Silakan kamu pilih. Ya, kan itu life is choices, itu pilihan. Sehingga ketika orang misalnya tidak mau, males diajak untuk sedekah, meskipun hartanya banyak, lo kan dia merasa gini teman-teman. Dia itu nggak pernah merasa bahwa dia akan sampai pada titik finish bahwa mati itu loh. Dan setan memang itu selalu melupakan manusia agar tidak ingat itu bahwa dia akan mati. Tidak ingat. Dia merasa bahwa Quran kan juga sudah mengatakan, kenapa orang kemudian jama'a malahu wa'adadahu. Dia mengumpul-ngumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Karena yaksabu anna malahu akhlata. Dia merasa bahwa dia akan hidup selamanya. Gitu. Makanya tidak ada orang kemudian rela mati itu tidak ada. Semua orang yang mati itu rata-rata kepaksa. Kepaksa. Karena sebenarnya dia ingin tinggal di sini selamanya dan menikmati hartanya selamanya. Nah, padahal dia sedang ingkar fakta. Enggak ada kan orang yang enggak meninggal. Dan enggak ada kan orang yang membawa sampai ke liang lahatnya seluruh deposito maupun STNK-nya. Enggak ada.
Tapi dia juga itu hebatnya setan itu. Makanya kita tiap hari ngaji, kemudian ini saling mengingatkan. Ini pentingnya begitu. Jangan kayak tadi janji Allah itu kan jelas dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan Allah janji ngapain sih Allah menciptakan hidup itu coba dibuka Bu Dian dalam surat Az-Zariyat itu. Al-Dariyat surat berapa ya, Gus? Al-Dariyat. Az-Zariyat ayat 56 dan 57. 56 dan 57 coba lihat. Surat 51. Surat ke-51 ayat 56 57 coba dibuka Bu Dian. Surat 51. Surat ke-51 ayatnya 56 57. Sudah? Dan tetap memberi peringatan. Punya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin. Aku tidak dan manusia melainkan agar mereka 556 gitu. Ya, 56 57. Oh, sorry. 57, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Shadaqallahul Adzim. Nah, kan diakali. Aku itu loh tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat padaku sesuai janjinya dulu di alam roh. Dan aku juga tidak nyuruh mereka untuk nyari makan untukku, ngasih rezeki untukku. Lah kok kemudian hidupnya itu ya jarang mentaati. Aku malah hidup banyak untuk nyari makan sama nyari rezeki. Itu ya apa itu? Gimana itu? Coba diingatkan wahai Muhammad. Coba diingatkan wahai Nuh. Coba diingatkan wahai Ibrahim. Kan gitu. Nah kita sekarang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Coba itu diingatkan Gus sama Mbak Diah itu. Ya. Kan gitu itu. Gitu loh. Jadi kita ini sebagai pelanjut ya apa yang disampaikan Rasul coba itu diingatkan Gus teman-temannya kajian tafsir itu yang masih ngotot itu coba diingatkan tapi alhamdulillah dulur-dulur yang kajian tafsir ini sudah mau meskipun berat pedas gak enak di sini tapi insya Allah menenangkan hati dan tetap bareng kayak gini mudah-mudahan istiqomah ya dan kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah di sini. Inilah kita memilih jalan yang siratal mustaqim, meskipun terjal, tetapi insya Allah nanti akan berujung mardatillah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ila akhir. Amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna la تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بدل حاسدين من الجن والشياطين غفر ربنا نجينا ولينا واصحابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا رحيم اللهم فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل يوم عليك واشهد ان لا اله الا انت وحدك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن أهلنا إيمانا